ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, insyaallah saya lupa menyebutkan ini karena ini bulan Rabiul Awal. Sedikit kita singgung sunnah sholat. Terakhir kita berpikirnya tentang sunnah sholat itu. Kita sedikit masuk sunnah dan makruh hadis sholat, hal yang dimakruhkan dalam sholat. Baik, pertama mengangkat tangan dalam sholat itu disunahkan cuma di 4 tempat, selebihnya tidak. Apanya? Tapi berarti sunnah ya, ngangkat tangan sunnah, ngangkatnya. Tapi takbirnya wajib. Yang kedua apa? Mau rukuk. Yang ketiga tidak bangun dari rukuk. Dan keempat ya bangun dari tasyahud awal. Selebihnya tidak disunahkan untuk mengangkat kedua belah tangan. Kemudian kemarin sudah kita singgung iftitah dengan dua versinya, membaca a'udzu, mengucap amin saat walaupun ya, membaca surat. Kalau membaca surat ini Pak, kan sunnah ya. Jadi mestinya kalau nggak dibaca nggak bermasalah, benar nggak? Dan harusnya makmum tahu, karena pernah kejadian. Ada jamaah saya cerita, Ustaz, waktu Idul Fitri. Nah ini beda nih kalau yang ini kasusnya dia lupa takbir zawaid kalau Idul Fitri. Takbir zawaid itu takbir tambahan. Rakaat pertama berapa kali takbir? 7. Rakaat kedua 5. Itu kan cuma sunnah ya. Dan itu kan memang setahun sekali. Jadi wajar kan kalau imam lupa? Wajar. Biasanya lupa tuh rakaat kedua biasanya. Rakaat pertamanya biasa diingat, tapi karena mungkin di pertengahan rakaat pertama dia fokus ngafalin surat apa segala macam, mungkin rakaat kedua lupa. Nah yang keliru ketika dia udah mulai baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dia keingetan takbirnya, terus dia potong Fatihahnya, dia takbir zawaid. Nah itu malah keliru. Berarti yang harus dia kerjakan apa ini? Lanjutkan Fatihah, tapi sampai itu masalah cuma sunnah. Cuma karena memang ini momen setahun sekali, biasanya jadi omongan tuh. Oh sholat di situ tak boleh lupa sih man. Susah nggak ya sholat kita? Karena memang kebanyakan yang sholat Idul Fitri banyaknya nggak ngaji, bahkan mungkin sholatnya cuma setahun 2 kali. Mungkin bahkan dia setahun sekali bukan enggak. Idul Fitri juga. Jadi takbir sampai itu Pak repot luar biasa. Sampai berdebat sholat itu sholat ulang apa kali? Enggak perlu. Itu surat sama kayak lupa surat pendek gitu atau surat setelah Fatihah. Itu sunnah akan dibaca tidak masalah. Nah pernah ada sholat Idul Fitri imamnya lupa baca Fatihah. Itu pernah ada tuh. Jadi begitu habis rakaat pertama kalau rakaat kedua langsung baca surat pendek setelah takbir zawaid. Nah itu gimana? Nah Fatihah hukumnya apa? Hukum. Nah wajib harus. Tapi kalau diulang nggak? Ya kalau kalian mau mengulang silakan. Kalau panitianya misalnya mau mengulangi silakan. Nggak diulang, ya nggak sah memang sholatnya. Tapi kan sholat sunnah Idul Fitri juga hukumnya sunnah makanya. Artinya kalau ada yang nggak diulang ya jangan kemudian disalahkan. Ya, baik, jadi itu hal yang begitu tuh mesti. Wal israr wal jamu fi mawdi'ihima, ini juga sering lupa. Sir atau jahar di apa? Salat yang tidak bukan pada tempatnya. Harusnya sir, dia malah jahar. Harusnya jahar, dia malah sir. Paham jahar dan sir? Jahar itu disuarakan, dikeraskan, sir itu dilirikkan seperti zuhur, asar. Yang jahar maghrib, isya, subuh. Pernah ada kasus sholat zuhur, dia mungkin lupa, bacanya jahar sampai Fatihah selesai. Walaupun karena makmum bingung, gak jawab amin. Makmumnya, imamnya situ enggak, oh iya sholat zuhur gitu. Jadi karena imamnya gak jawab amin, dia baru ingat oh iya sholat zuhur. Nah saya
Ya sah. Karena siratul jahar itu sifatnya hanya sunnah sesuai tempatnya, bukan menjadi sebuah yang rukun. Nah, ini ketika kita memahami bagian-bagian dari sholat mana rukun mana sunnah. Seperti surat tadi Pak, surat pendek lupa saya sini. Ini suka ada perlakuan beda atau orang suka mengunderestimate ketika makmumnya nggak banyak hafalan surat. Ya kalau makmum, kalau imamnya dia lagi mah paling yang baca kuliah lagi, kulhu lagi. Jadi seakan-akan ada mindset kalau yang dibaca itu surat pendek kayak kurang greget gitu surat, kayak kurang diterima gitu. Padahal ada pengaruhnya kan di situ. Bahkan kalau yang dibaca surat Al-Ikhlas, ada keutamaan nggak dalam surat Al-Ikhlas? Ada Pak. Jadi maksud saya kita sendiri kritiknya sebagai makmum ya. Kita sebagai makmum jangan menganggap remeh. Misalnya kita pulang kampung nih Lebaran atau lagi ada dinas keluar kota, makmumnya kita, imamnya mohon maaf orang sepuh, imam setempat, ustaz kampung setempat. Ya, yang penting makhrajul hurufnya tepat, tajwidnya benar, udah beres. Jangan menganggap remeh katanya kuliah dulu. Bahkan bin al-Kautsar makhluk gitu. Pendek dua-duanya tuh. Jangan salah aku siap baca apa. Ayat-ayat tengah-tengah itu lebih mulia, lebih enggak, semua sama. Semua sama-sama ayat Quran, semua sama-sama surat dalam Al-Quran. Bahkan ini dalam hadis Bukhari Pak, ada 2 kasus ya dalam catatan saya ini. Dua-duanya sahabat ini baca surat dalam sholat selalu dengan kulhu. Surat apa berarti? Al-Ikhlas. Nah, sahabat yang menjadi makmum komplain dengan Nabi, ya Rasul, ini imamnya ini coba tolong ditegur lah. Kenapa? Karena selalu bacanya setiap sholat itu jadi imam selalu yang dibaca apa? Surat Al-Ikhlas terus, surat Qul terus. Nah kemudian dipanggil tuh imam itu, kenapa kamu baca surat Qul terus? Nih hadis Muslim, hadis Bukhari 73-75. Li'annaha sifatur rahman, kata si imam itu, karena Al-Ikhlas itu mencakup surat yang di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Ana uhibbu an aqra'a biha, saya suka senang baca surat tersebut. Apa kata Nabi? Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Beritahu orang itu bahwa sesungguhnya Allah mencintai dia. Gara-gara dia cinta dengan surat Al-Ikhlas. Hadisnya satu lagi lebih dahsyat lagi Pak. Di Bukhari juga 774 ininya nomornya. Kalau ini bukan lagi mendapat cinta Allah Pak, tapi di sini apa? Faqala, pas ditanya kenapa kamu selalu melazimkan surat ini fi kulli raka'atin, bahkan setiap rakaat. Bacanya dulu setiap rakaat, bukan dalam satu rakaat saja. Jadi setiap rakaat kalau dia jarak selalu bacanya dulu. Apa kata dia? Inni uhibbuha, saya cinta surat Al-Ikhlas. Faqala Nabi bersabda, hubbuka iyyaha adkhalakal jannah. Kecintaan terhadap surat Al-Ikhlas besok akan memasukkanmu ke dalam surga. Nah, setelah 2 hadis ini kita ketahui, rasa-rasanya tambah cinta kita sama surat Al-Ikhlas ini. Apalagi kalau tarawih imamnya bacanya surat Al-Ikhlas, cocok nggak tuh? Cocok, Pak. Ini ada dalilnya Pak. Jadi jangan disalahin. Justru POV sederhana saya gini Pak. Ini disclaimer, bukan saya menyerang imam muda yang bacaannya bagus, bacaan ayat-ayat panjang, merdu itu bagus Pak, bagus kan. Tapi kan tadi kritik saya adalah bagi makmum nih, jangan menganggap remeh orang-orang yang menjadi imam tetapi hafalnya tidak begitu banyak kan. Nah bagi para imam juga harus tahu diri. Kalau bacanya kepanjangan itu, ini nggak masalah kan? Ketika bacanya kepanjangan, Sayyidina Mu'adz bin Jabal itu pernah diini sama Rasul, afatanun anta ya Mu'adz, kamu ini bikin fitnah Mu'adz. Karena makmum ini semua kondisinya beda. Kalau imam bisa baca panjang Pak, wajar nggak?
Orang dia main actor kok, dia pemeran utama, ya nggak? Jadi baca gitu, jadi dia ada kerjaan, nggak bosan dia lama-lama, karena ada yang dibaca. Sedangkan kamu yang dibaca tengah-tengah Baqarah, tengah-tengah An-Nisa, Al-Maidah, pengen ngikutin, nggak hafal, bener nggak? Fatihah dibaca udah selesai, bahkan ketiga kali baca Fatihah, belum ruku juga itu, gitu kan? Akhirnya apa kerjaannya? Celingan-celinguk sampai kadang-kadang merek sarung dibacain dulu itu. Misalnya di luar sini atas ya. Sampai mungkin kalau ada papan pengumuman dari masjid, pengeluaran, pemasukan, dibaca juga begitu sampai selesai dari sana. Nah itu nggak tepat Pak. Itu satu. Kalau terlalu panjang. Yang kedua, gini Pak. Kalau imam bacanya surat Al-Ikhlas dengan imam yang baca di ayat-ayat panjang di pertengahan surat, sekali lagi setempat bukan berarti itu tidak baik, itu baik gitu ya. Tapi kan ada celah Pak. Kira-kira mana yang lebih berpotensi disusupi setan dengan sifat pria? Yang pendek apa namanya? Yang panjang, yang pendek baca dulu mana gimana pria? Ada siapa apa yang dilihat yang disombongin, bener? Iya kan? Gak mungkin ada terbersih dalam hatinya. Oh saya ini hebat, hafal surat Al-Ikhlas. Gak mungkin. Benar-benar kan? Tapi kalau yang baca merdu panjang, mungkin dia terkena sholat setan masuk. Bisa kan? Bisa. Atau mungkin dia bacanya panjang merdu, wah kontraksi mau habis nih. Ya DKN yang memperpanjang kontrak imam. Terus itu sama dia diperbagus. Artinya berpotensi. Sekali lagi bukan no offense, saya tidak menyerang, itu bagus semua. Tetapi maksud saya sebagai makmum kita ya harus harus proporsional ya. Baik. Jadi membaca surat itu sunnah. Ya. Takbiratul intiqalah, perpindahan antara satu gerakan dengan gerakan yang lain. Jadi setiap gerakan baca takbir itu juga sunnah. Jadi kalau ada sholat silent mode. Jadi mau rukuk nggak ada Allah semua nggak ada cuma itu boleh dibohong karena itu takbiratul intiqalah, takbir perpindahan itu hukumnya sunnah. Cuma ya ada kayak kualitas gitu, kayak agak semangat aja gitu sholat nggak ada takbirnya kayak itu sayur tanpa kurang garam gitu. Tasbih rukuk sujud subhanallah bihamdi ya subhanallah subhanallahil a'la wa bihamdi subhanallahil azim wa bihamdi itu juga hukumnya sunnah. Nah duduk iftirash dan tawarruk apa iftirash Pak? Duduk iftirash itu gambarnya ya kita dudukin apa? Kaki kiri kayak duduk tasawuf awal. Kalau tawarruk kaki kiri kita dilosin ke bagian kaki sebelah kanan, artinya di akhir salam. Itu juga tasawuf terakhir maksud saya. Itu juga sunnah. Bahkan kalau misalnya kaki itu sakit, di kakinya bisa ditekuk Pak, tapi harus manjuran, boleh nggak? Ya boleh, nggak ada masalah. Gitu ya. Tapi harus duduk. Kalau memang dia mampu duduk. Wa taslimatul tsaniyah, salam yang kedua itu sunnah. Kalau salam pertama, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wajib. Itulah yang menandakan dia selesai sholat. Salam kedua sunnah. Maka kalau bapak batal di pertengahan salam, artinya menuju salam kedua bapak berbatal, jangan lanjutin salamnya. Paham nggak yang saya maksud? Nih, salam pertama kan wajib. Salam kemana berarti yang pertama? Salam kanan itu wajib Pak hukumnya. Ya wajib. Nah, salam kiri hukumnya sunnah. Nah, jadi kalau di tengah-tengah sini bapak tiba-tiba kentut misalnya, udah salam kanan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kentut nih, ya, yakin kentut betul. Karena memang dalam hadis Nabi ada setan yang mengganggu orang sholat, salah satunya caranya mewaswaskan hatinya, di lubang tubuhnya itu dibuat kayak kayak keluar udara. Nah, maka kata Nabi jangan batalkan sholat kecuali Anda dapat dua tanda apa? Suara, bunyi dan bau. Selama tidak ada suara dan tidak ada bau, maka sholatnya lanjutkan. Nah, tapi ini benar-benar keluar dari suara yang keluar atau tidak ada suara tapi
bau. Kadang-kadang itu yang ada suara bau gitu. Jangan lanjut salam ke kiri. Itu bisa batal sholatnya. Kenapa coba alasannya? Karena kalau bapak lanjutkan ke kiri, seakan-akan bapak sholatnya belum selesai. Nah kalau ada kentut di tengah-tengah sholat belum selesai, berarti sholatnya batal. Apa ya? Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus kentut udah nggak usah disambungin salam begini. Gitu ya, kemarin juga sudah. Kemudian nengok ke salam salam kanan dan kiri itu juga sunnah. Yaminan fil ula, kanan yang kedua. Nengoknya ya, kalau assalamualaikum itu wajib, tapi nengoknya sunnah. Jadi ada orang misalnya kepalanya lehernya agak sakit betul. Sakit gara-gara mau salah bantal. Padahal bantalnya nggak salah apa-apa, salah itu. Dia sendiri kan dia berantakan, salah bantal. Bisa nengok, yaudah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selesai itu cukup. Karena salamnya itu nengoknya apa? Soalnya nengoknya itu maksudnya sunnah. Nah, Pak, saya menyambung dengan sunnah-sunnah sholat ini. Gini, itu sunnah di dalam sholat ya. Jadi kalau sunnah di dalam sholat dengan sunnah di luar sholat, pertanyaan saya pertama, pahalanya sama atau beda? Kayak baca surat, kan dalam surat sholat itu sunnah tuh baca surat Al-Ikhlas di dalam sholat dengan baca surat Al-Ikhlas di luar sholat, pahalanya sama atau beda? Sama-sama surat Al-Ikhlas. Nah, ulama ada yang membedakan. Kenapa? Karena ketika sedang sholat itu ada lebihnya, yaitu posisi dia sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah yang paling mulia, yaitu sholat. Baca takbirnya, baca tasbih di sujud rukuk, subhanallah, subhanarabbiyal azim, dengan tasbih di luar sholat itu beda pahala. Ya, nah yang kedua, kalau sunat di dalam sholat itu otomatis langsung ikut pahalanya tanpa niat sekalipun. Nah, tapi kalau sunat-sunat di luar sholat itu mesti diniatkan. Kayak sunat etikaf, sunat apalagi itu kan mesti perlu niat lah. Sunat yang lain di luar sholat. Jadi kalau di dalam sholat tidak perlu niat, dia langsung lakukan, otomatis dia mendapatkan pahala. Tapi kalau sunat-sunat di luar sholat dia perlu untuk diniatkan, seperti etikaf dan lain sebagainya. Nah, adapun sunat setelah sholat saya kira cukup maklum ya. Baik, sekarang kita masuk makruhat di sholat, hal-hal yang dimakruhkan dalam sholat. Tadi Pak, pertama menempatkan jahar atau sir bukan pada tempatnya, itu makruh kalau sengaja. Jadi sholat zuhur dia keras, sholat maghrib malah sir. Nengok tanpa hajat, ini bahaya nih Pak. Salah satu setan itu bikin orang sholat gak khusyuk itu kadang-kadang suka nengok kanan kiri, atas bawah gitu. Iya benar ada loh. Jadi saya punya tetangga itu di rumah saya kalau sholat setiap rukuk itu, Mas Allahu Akbar, aku benar berrukuk. Itu diantara godaan setan untuk membuat orang tidak khusyuk dalam sholat. Isyarat li ghairi hajat, memberi isyarat atau kode tanpa keperluan. Kalau bapak ada tamu, Assalamualaikum, bapak lagi sholat, boleh nggak kasih kode? Boleh. Gimana caranya? Menzaharkan. Suaranya jalan. Itu kan kasih kode, ada niat untuk kasih kode. Kalau nggak ada uzur, kalau nggak ada keperluan, aku. Tapi karena ada keperluan untuk supaya tahu yang datang kita sedang sholat, boleh. Tapi jangan giliran ada tamu malah pura-pura sholat, biar nggak terima tamunya sengaja gitu ya. Kenapa tamunya jadi kolektor soalnya? Biar nggak sedikit lagi. Al-Isra, buru-buru, tergesa-gesa, itu makruh. Al-Irton, nah ini Irton apa Pak? Apa ya bahasanya? Irton itu luzumul makanil wahid, dia selalu di tempat itu aja. Jadi misalkan bapak di masjid ada sholat sekitar sama bapak PW di satu tempat tujuh, kenapa? Di bawah AC.
di bawah kipas misalnya adem. Nah, itu memang boleh, tapi makruh. Makruh kenapa? Hah? Ya, di dalam surat apa ini Pak? Nih, di dalam Al-Adiyat ya, Az-Zalzalah. Idza zilatil ardu wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala insanu ma laha. Ayat 4-nya Pak. Yauma idzin tuhadditsu, pada hari itu bumi menyampaikan beritanya. Dalam ayat hadis apa maksudnya bumi? Bumi ngomong Pak. Besok di apa namanya di akhir dunia ini berakhir di akhir kiamat, bumi itu akan menyampaikan beritanya, sudah apa cerita? Ya Rabb, si fulan nih, ya dulu di atas punggung saya dia beribadah. Nah, kalau dia cuma mematenkan satu tempat saja, dia dapat sunnahnya untuk memperbanyak apa sih? Kesaksian bumi. Kesaksian bumi kepada diri kita gitu. Nah, kalau kita merayakan sholat sunnah bergeser sedikit dari tempat wajib, nah itu seperti itu tujuan dan niat. Jadi justru kalau dilazimkan satu tempat itu hukumnya makruh. Tapi kalau ada ya nggak masalah. Kadang-kadang ada yang di masjid gitu ya, sampai jamaah yang nggak berani tempatin posisi itu. Kenapa? Sudah punya haji itu. Benar ya? Sekarang begitu. Karena memang kita biasa tempat di situ. Kalau orangnya nggak ada baru tuh orang berani anjur. Jadi sebenarnya makruh gitu. Ya sebenarnya makruh. Tapi nggak apa-apa, artinya nggak sampai haram. Itu namanya impor. Dan Nabi Muhammad SAW itu sholatnya di ini ya, di mana namanya di tempat mana. Baik, nah itulah hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Nah, sedikit saya ingin singgung berkenaan tentang Rabiul Awwal, tentang sunnah ini Pak, berkaitan dengan sunat-sunat sholat. Tolong jangan meremehkan sunat Nabi. Kenapa? Gini, setan itu tidak melulu menyuruh orang berbuat dosa. Jadi tipu daya setan itu pertama menyuruh orang berbuat dosa besar. Kedua, dosa kecil tapi rutin. Ini tipu daya setan. Ada orang yang sama setan langsung disuruh bunuh, zina, dosa besar. Yang kedua, dosa kecil tapi rutin. Yang ketiga, setan bahkan bisa ngajak orang ibadah loh. Tapi nanti di tengah-tengah disisipi ria, tidak ikhlas kita itu misalnya. Itu bisa setan. Ayo udah, kamu pergi haji deh. Biar dipanggil haji, biar nanti orang nyalon apa gitu misalnya. Dan yang keempat, itu salah satu di antara godaan setan adalah membuat orang meremehkan sunnah. Nah nanti tujuannya ketika orang sudah mulai berani meremehkan yang sunnah, lama-lama meremehkan yang wajib. Ya, karena logikanya kalau orang yang sunnah saja dikerjakan, apalagi yang wajib kan gitu. Ya kayak jamaah sekalian, apakah ini wajah-wajah orang yang selalu menghidupkan sunnah Nabi. Amin. Terutama malam Jumat. Mau sunnah malam Jumat apa baca surat Kahfi maksudnya? Malam Jumat cuma ngapain baca surat Kahfi, berbanyak sholawat, gitu. Jadi tolong jangan, terutama di zaman ini Pak, di zaman kita sudah mulai luar biasa di akhir zaman, ya. Terutama bulan Rabiul Awal ini tolong berbanyak sholawat. Saya ingin tampilkan Pak beberapa contoh manusia yang berakhir binasa karena membenci Nabi Muhammad SAW. Ada empat contoh Pak. Satu siapa? Yang paling tenar, Abu Lahab dan partner. Artinya maksud siapa ya? Istrinya. Dua, Abu Jahal. Tiga, siapa? Ada namanya As bin Wa'il. Yang keempat ada namanya Arbad ya dan Amir bin Tufail. Nah, ini ada ayatnya semua nih Pak. Pertama Abu Lahab paling gampang deh. Ayatnya apa? Al-Lahab. Nah,
Nah, tabat yada Bilah biwa. sama istrinya juga kan di ayat yang sama, di surat yang sama ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Apa sih hammalatal hatab, Pak? Pembawa kayu bakar. Kalau kita istilahnya apa? Kompor. Dulu kan belum ada kompor ya. Provokator. Kalau masih tahu kompor banget jadi orang gitu ya. Kenapa? Karena istrinya Abu Lahab tiap hari ke penjuru kota Mekah kerjaannya ngajak orang membenci Nabi. Tuh istrinya Abu Lahab. Siapa nama istrinya Abu Lahab? Ummu Jamil. Bukan Ibu Lahab ya. Ummu Lahab. Ummu. Kalau Ibu Lahab ya sekolah Abu Lahab. Ibu Lahab. Nah, lihat fi jidha hablum min masad. Di lehernya ada tali sabut yang dipintal. Maksud penafsirannya apa? Salah satunya istrinya Abu Lahab besok di neraka siksanya adalah silsilatun min hadid fi unuqiha. Ada rantai yang terbuat dari besi yang dililitkan di lehernya dan sudah dipanaskan di api neraka. Yadkhulu min fiha, ujung rantai itu masuk dari mulutnya, wa yakhruju min duburiha, dan keluar dari lubang duburnya. Jadi siksanya istrinya Abu Lahab itu dari saking membenci Nabi Muhammad SAW. Maka Abu Lahab dan istrinya ini sehidup seneraka. Iya, di dunia ada sama-sama benci Nabi, di akhiratnya sama-sama masuk neraka. Sehidup seneraka. Kalau bapak pengennya mau istri sehidup sesurga. Kalau sehidup semati saya kira gak bakalan yang mau. Bapak mau istrinya meninggal, bapak nyusul ke dalam boro-boro. Yang ada istrinya pagi meninggal, siang udah kita undangan itu maksudnya Tahlil. Kasihan tahlil. Tapi kalau nikah juga gak apa-apa kan? Misalnya suami istrinya meninggal pagi, siangnya nikah lagi boleh gak? Ada masa idah gak dalam fikihnya kalau ada? Masa tunggu nggak ada kan? Boleh gak misalnya? Boleh. Yuk, jangan kan istri meninggal, istri meninggal juga Boleh. bener ya? Nah iya, boleh asal berani aja kan? Paling dikeplak sama mertuanya, udah bener aja. Kuburan anak kuburan kering udah kawin lagi. Nah itu satu Pak, Abu Lahab dan istrinya. Nah ini. Nah sekarang Abu Jahal, sebelum mati dia udah banyak banget Pak ininya, apa namanya siksaannya bukan. Pertama, apa namanya ayat utama di surat Al-Alaq Pak. Surat 96 ayat ini Pak, 9 dan 10. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla qara'a iqra' bismi rabbikal ladzi khalaqal insana min. Nah ayat 9 10-nya ara'aital ladzi yanha. Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang? Melarang siapa? Melarang seorang hamba ketika dia melaksanakan sholat. Nah yang melarang ini adalah Abu Jahal. Yang dilarang sholat siapa? Rasulullah. Nah dalam hadis Muslimnya, Bapak Ibu, dalam hadis Muslimnya kita buka itu, wah ini dahsyat. Ini menunjukkan memang Nabi Muhammad SAW itu benar-benar dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis Muslim nomor hadis 2797. 2797. Nah, jadi gini Pak, tadi kan ara'aital ladzi yanha, bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang abdan idza shalla, melarang seorang hamba untuk melaksanakan sholat. Abu Jahal pernah bikin ultimatum kepada penduduk Mekah. Kalau di antara kalian ada yang melihat Muhammad sholat, kasih tahu saya. Kenapa? Karena kalau saya melihat Muhammad sholat, lehernya mau saya patahin pas lagi sujud. Nah, suatu ketika dapatlah kesempatan itu Abu Jahal Pak. Fa'ata Rasulullah SAW, Abu Jahal mendatangi Nabi wa huwa yusalli. Nabinya sedang sholat. Nah, dia mulai mendekat dan akan melancarkan aksinya. Ngapain tadi? Mau menginjak lehernya Rasulullah SAW. Begitu dia mulai mendekat,
tiba-tiba dia mundur wa huwa yanqusu ala aqibaihi wa yattaqi biyadihi. Tiba-tiba dia mundur dan dia lindungi wajahnya dengan kedua tangannya begini, Pak. Itu kayak orang kena serangan apa gitu. Tanya sama orang yang lihat di sekelilingnya, "Malaka? Kenapa kamu?" "Inna baini wa bainahu la khandaqan min nar." Begitu tadi saya mau mendekat, itu antara saya dengan Muhammad dengan dia seperti ada lubang parit yang dalam. Jadi saya nggak berani melangkah. Dan tidak hanya sampai di situ, min narin, dari lubang itu menyambar api. Makanya dia melakukan gerakan begitu, jangan. Nah terus Nabi ngomong setelah selesai sholat, laudana minni, kalau seandainya Abu Jahal melangkah saja satu langkah lagi dan mendekat kepadaku, la tatafatul malaikatu ridwan. Niscaya malaikat akan menyambar tubuhnya dan memotongnya satu persatu. Itu hadis Muslim 2797. Belum matinya aja udah kena mental ya. Yang Abu Jahal udah kena mental. Kalau kata sekarang Abu Jahal. Tadi kan Abu Lahab surat Al-Lahab. Ya, surat Al-Lahab. Nah, Abu Jahal tadi surat Al-Alaq ayat 9 dan 10. Al-Aswad bin Wa'il di surat Al-Kautsar, Pak. Nah, ini lebih jelas lagi di kalimatnya. Ayat terakhirnya apa, Pak? Surat Al-Kautsar ayat terakhirnya bunyinya Inna syani'aka. Hah? Masih diurutin ya? Inna syani'aka wal abtar. Apa artinya itu? Inna syani'aka, kaknya itu kamu artinya, Nabi. Wal abtar. Siapa? Apa nama artinya apa itu? Ayat 3. Sesungguhnya orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat. Nah ini kisah tentang Al-As bin Wa'il tadi, Pak, nomor 3. Jadi gini kisahnya. Ini memang agak lucu kisahnya. Jadi As bin Wa'il lagi di dalam masjid kumpul barang. Dulu kan masjid kan cuma tanah, lapang gitu doang ya. Jadi orang bebas masuk gitu. As bin Wa'il dari masjid mau keluar nih dari wilayah masjid. Nah di depan masjid berpapasan sama Nabi. Nabinya yang dari dalam masjid mau keluar, As bin Wa'il dari luar mau masuk. Nah pas di papasan itu ngobrol nih Nabi Muhammad dengan As bin Wa'il. Ngobrol apa nggak tahu. Tiba-tiba pas As bin Wa'il masuk, diledekin sama temennya. Cie-cie ngobrol siapa tadi? Kalau bahasa kita. Padahal temennya kan lihat, Pak, bahwa As bin Wa'il ngobrol sama Nabi karena Rasulullah dari dalam masjid mau keluar gitu. As bin Wa'il ngomong begini, udah jangan nyebut-nyebut dia lagi deh. Ntar juga orangnya nggak ada, nggak bakal ada yang nyebut lagi. Bentar itu bisa diartikan in kotor artiku, nggak ada lagi yang nyebut, atau bisa diartikan nggak punya keturunan. Artinya kalau nggak punya keturunan kan nggak bakal ada yang ingat-ingat lagi lah. Kata As bin Wa'il, udah nggak usah pakai diomongin lagi, Muhammad mah juga dimati, hilang begitu aja beritanya. Nggak akan ada yang ingat. Itu As bin Wa'il ngomong gitu. Turun ayat ini yang terputus sebutannya bukan Muhammad SAW, kamu gitu ya. Sekarang nama Nabi Muhammad, nama manusia satu-satunya yang di seluruh dunia dikumandangkan dan disebut 24 jam. Azan itu kan selalu ada asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Nah itu tentang si Al-As bin Wa'il yang akhirnya dinyatakan bahwa inna syani'aka wal. Nah kalau Arbab bin Amir ini, Pak, yang mati dalam keadaan mengenaskan dihantam halilintar. Si ini dihantam halilintar, si Arbab, si Amir ini diberikan tokol oleh Allah, virus. Kisahnya ini ceritanya gini, Pak. Arbab ada surat Al-Ra'd ini, Pak. Yang di surat Al-Ra'd, surat 13 ayat 13. Nah Allah kan punya halilintar, Pak. Guru bertasbih memujinya. Ar-Rabb, guru, bukan guru ya. Guru itu apa ya kalau kita berarti petir ya, guntur. Ya. Itu bertasbih memuji Allah, malaikat juga sama. Dan Allah melepaskan halilintar
lalu menimpakannya kepada siapa yang dia kehendaki. Nah, salah satu tafsir yang menyatakan surat Al-Baqarah surat 13 ayat 13 ini, Allah menimpakan kepada siapa yang dia kehendaki. Halilintar ini menyambar kepada Arbad. Nah, gini ceritanya, Arbad sama Amir dua-duanya berencana membunuh Nabi. Tapi karena Amir matanya itu picak apa ya? Awal itu jelek lah. Ya pokoknya penglihatannya nggak sempurna. Maka Arbad yang disuruh oleh Amir untuk membunuh Nabi dengan menebaskan atau menghunuskan pedang. Jadi Amir disuruh mengumpet. Arbad pura-pura ajak ngomong Nabi, mengalihkan perhatian. Begitu udah ada kode dari Arbad, Amir tiba-tiba dari belakang bergegas ingin menusuk Nabi. Begitu kode itu suka, berhenti si Arbad, si Amir, si Arbad. Ya si Arbad berhenti, nggak jadi pulang. Terus kata si Amir, kenapa ini? Kok tidak jadi nusuk tadi? Begitu dikonfirmasi, saya tadi mau nusuk demi Tuhan, dia mau balata wal uzza, demi Tuhan lata dan uzza. Saya tidak lihat Muhammad. Begitu saya mau nusuk, yang saya lihat cuma kamu. Muhammad tidak ada di pandangannya, sama Allah ditutup, dihijab. Nah, akhirnya karena dia begitu memusuhi Nabi, membenci Nabi, Arbad itu kena halilintar petir, si Amir kena tokong, kena virus. Matinya dua-duanya dalam keadaan yang mengenaskan. Itulah 4 contoh sosok dalam Quran yang mendapatkan kebinasaan, kehancuran karena sebab memusuhi Nabi. Nah, maka kita ayo Pak, ini bulan Rabiul Awal, hidupkan sunnah-sunnah Nabi. Tadi sunnah-sunnah sholat, habis sholat baca tasbih 33, tahmid 33, takbir 33, baca Allahumma antas salam gas, jangan Allahumma lantas jalan. Gitu ya, disabarin dulu, dikit baca Qurannya. Itu hidupkan sunnah-sunnah itu Pak. Ya, demi kita mendapatkan kemuliaan dari manusia yang paling mulia, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad sampai keringat ludahnya aja direbutin Pak. Nabi Muhammad keringat sama ludah direbutin. Itu bukan saya ngomong ngasal ya, di hadisnya begitu. Hadis Sahih Muslim misalnya ini keringat Nabi nih, ya. Keringat Nabi Muhammad SAW itu oleh Ummu Sulaim, ibunya Anas bin Malik, di hadis Muslim nomor 2331. Ya, ini dakhala alaina Nabi masuk rumah kami, kata Anas bin Malik. Ja'a ummi bi qurra, ibu saya tiba-tiba bawa botol kecil-kecil. Ngapain? Taslutul awaqa, keringat Nabi dikumpulin dalam botol. Hadis Muslim 2331. Fastaiqadha Nabi bangun. Ya Ummu Sulaim, ma hadzal ladzi tasna'i? Apa yang kamu lakukan? Hadza arabuka, ini keringatmu. Naj'aluhu fi tibina, saya akan jadikan parfumnya manusia. Itu Rasulullah SAW. Makanya setiap Nabi pulang dari mana-mana, bajunya dibukain, badannya dilapin pakai kain. Ntar kan kain itu jadi lembab, demak atau orang Betawi demak. Sama Siti Aisyah diapain kainnya? Dipeluk di sini. Kenapa? Waktu. Ntar pulang bapak sampai nih istri bapak. Makanya kata Ustaz tadi siang kalau mama mau jadi istri soleha, lapin keringet apa? Habis itu kayak Siti Aisyah. Beda Pak, Rasulullah wangi, Pak dijadi apa itu mau muslim. Kalau ludah di mana Pak? Di Bukhari bahkan kalau ludah Pak. Itu diperebutkan oleh para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis Bukhari nomor, hadisnya panjang karena 2 hadis dari 1, nomor 2731 dan 2732. Sini ada kalimat begini Pak. Fa wallahi, demi Allah, ma ta'akhkhara Rasulullah, tidaklah Rasulullah SAW meludah mukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum. Tidaklah Nabi meludah kecuali ludahnya pasti jatuh ke telapak tangan salah seorang sahabat. Nabi tidak pernah meludah kemudian ludahnya jatuh ke tanah, itu tidak pernah. Artinya selalu diperebutkan. Buat ngapain? Fadalaka biha wajhahu wa jildahu. Mereka gunakan ludah Nabi untuk merusak wajah mereka dan tangan-tangan kulit tangan mereka. Ya kalau bahasa kita
dijadiin skincare Pak. Jadi skincare yang sahabat itu pakai udah besar. Kalau begitu apakah berlebihan? Bukan itu hulu, ya berlebihan. Kita tidak bisa membatasi bahasa cinta. Betul. Orang kalau ada cinta, kadang-kadang bisa melakukan hal yang di luar. Benar? Sekarang anak muda perempuan kita Pak, yang bernama artis-artis Korea, itu kadang-kadang ada hal yang kemarin pada rebutan itu beli boneka. Kalau Bapak lihat berita, boneka itu Labubu. Berangkatnya ke mall jam 3 pagi. Bener gak beritanya? Iya, rebutan Pak, boneka doang. Maksudnya bukan kayak yang remote control atau yang kayak transformer bisa berubah, enggak, boneka. Labubu itu bentuknya kayak apa ya? Apa sih itu? Kayak apa sih? Domba ya? Ya kayak begitu dah. Kalau Bapak cek aja beritanya, masih hangat itu. Kenapa? Karena suka. Senang. Bayangin dari jam setengah 4 subuh ke mall, baru bisa beli jam 4 pagi antri Pak. Beli boneka dan harganya nggak murah lagi. Ya berapa? 2 juta apa 5 juta? Ya paling murah 500 tapi udah nggak ada. Tuh paling murah 500. Jangan apa sih ikut nyantri ya? Kok tahu banget ini? Itu Pak, itu kan bahasa cinta Pak, yang mungkin kita bisa anggap itu cinta yang keliru. Tetapi yang ingin saya tekankan, orang kalau udah cinta orang udah senang tuh nggak bisa nggak bisa bahasa cinta itu terlalu luas spektrumnya. Maka inilah satunya. Nah bukti ini bahwa dibiarkan oleh Nabi berarti tidak melanggar syariat. Nabi mau biarkan kalau sahabat berebut ininya mudahnya. Bahkan ini idza tawaddu'a, kalau Nabi berwudu kadu yaqtiluna ala wudu'ihi, mereka hampir berantem ribut memperebutkan air bekas wudunya Nabi. Ini bukan hulu, bukan berlebihan. Kalau memang hulu dan dilarang, mestinya Nabi yang paling pertama melarang. Nah sama Nabi dibiarkan. Artinya, ya balik lagi, kita harus punya rasa cinta kepada Rasulullah SAW. Yang salah satunya kita ungkapkan rasa cinta itu dengan menghidupkan sunnah Muhammad SAW. Baik, selesai sudah makruhatus sholat dan sunnah sholat. Insyaallah selanjutnya nanti kita bahas berkaitan tentang jenis-jenis sujud sahwi, sujud tilawah, sujud syukur. Kayak pemain bola sujud syukur tuh Pak, boleh kan? Apa sujud syukur harus pakai wudu? Kan harus menutup aurat kan sujud syukur kan? Kalau pemain bola kan celananya pas sujud pasti angkat. Gimana ketentuannya? Insyaallah nanti kita bahas jenis-jenis sujud sahwi, sujud syukur, sujud tilawah. Ya, yang mudah-mudahan kita bisa lazimkan menurut ilmu. Kalau ilmu juga bagian daripada kita menghidupkan sunnah Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapat kemuliaan dari baginda Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya kira itu. Kasih atas atensinya perhatiannya. Pertanyaan? Ya. Tentu dengan 3 kali kalimat tauhid dan doa kafaratul majlis. Ingat perbanyak baca sholawat bulan Rabiul Awal ini, perbanyak hidupkan sunnah Nabi. Apapun yang kita bisa lakukan, kita lakukan sesimpel apapun Pak. Pakai baju tangan kanan dulu, pakai sendal kaki kanan dulu, masuk WC kaki kiri dulu, masuk masjid kaki kanan. Sesimpel itu hidupin, biasain hidupin sunnah Nabi dari yang mulai paling simpel, paling sederhana sampai ke mungkin sunnah-sunnah lain yang agak berat bisa kita lakukan semua. Amin ya rabbal alamin. Abdul maqduhu ana wal nabiyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama hakim alaihi nahya وعليها نموت بها نبعث إن شاء الله تعالى من الأمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من شر العاقبة وسوء الخاتمة. لا حول الحول والأحوال حول أحوالنا إلى أحسن الحال. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
rahmah innaka antal wahhab ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wa ta'atik rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha